Halo guys, hari ini kita akan membicarakan salah satu artis Korea yang paling terkenal. Dia sekaligus penyanyi, penulis lagu juga sangat berbakat, yaitu namanya adalah Yoo. Yoo nama aslinya adalah Lee Ji-eun, tapi paling terkenal yaitu nama panggungnya ya Yoo. Dia merupakan seorang penyanyi yang berbakat karena dia bisa menulis lagu juga, dan dia memainkan banyak drama Korea di Korea Selatan. Dan kita kenal dia semua karena dia benar-benar artis Korea yang sangat terkenal dengan wajahnya cantik, tubuhnya langsing, dia juga bisa menari dan sangat pintar pembawaan dirinya. Banyak orang yang mengikuti gaya-gaya aktris yang mereka suka, entah cara dietnya, entah cara berpakaiannya, entah cara makannya, cara fashionnya, cara jalannya. Karena saking sukanya ya kita sama, atau saking indolanya ya terhadap satu artis, kita akan meniru semua hal yang dia lakukan. Dan kita akan membahas salah satunya, yaitu adalah bagaimana sih si Yoo itu bisa menjaga tubuhnya biar langsing. Nih kita akan mendapatkan inspirasi dari Yoo ini karena ada salah satu cerita yang menarik yang menurut gue di bagian cara dia menjaga tubuh langsing. Ada satu hal yang sangat menarik dan perlu kita bahas. Yuk mari kita lanjutkan dan kita akan membahas ini. Ya, yang dilakukan Yoo merupakan diet yang sangat terkenal, dan sampai dia berpendapat bahwa setelah saya melakukan usaha bahwa saya tidak makan, tetapi saya tidak dapat mengendalikan diri saya ketika saya sudah mulai makan. Jadi saya pengen makan terus, dan itu merupakan hal yang terburuk dalam hidup saya. Dia bilang, diet Yoo yang terkenal di masyarakat adalah sebuah kebohongan belaka, di mana dia harus memakan satu buah apel, satu buah ubi jalar, dan minuman yang berprotein, hampir tidak memenuhi kalori yang harus dikonsumsi seorang anak bayi. Apalagi seperti Yoo yang artis yang punya kegiatan yang begitu banyak, yang misalnya artis solo yang paling populer di Korea ini, mana mungkin bisa melakukan diet itu dengan banyak aktivitas. Itu malah bisa membunuhnya kali ya. Ya, artis Korea solo ini merupakan artis terkenal di Korea dan di seluruh dunia, dan nama aslinya adalah Lee Ji-eun dan sering dipanggil Yoo. Lee Ji-eun atau Yoo ini melakukan debutnya pertama kali pada umur 14 tahun melalui Leom Entertain, yaitu sekitar tahun 2007 ya. Dia mulai melakukan titik awal, yaitu menjadi aktris, di mana dia mempunyai tekanan yang sangat tidak enak ya. Tekanannya tuh banyak kalau menjadi artis di Korea. Kenapa si Yoo bisa melalui tekanan tersebut? Karena Yoo merupakan anak yang dibesarkan di sebuah keluarga miskin, dan dia mempunyai saudara laki-laki. Saking miskinnya dia tidak punya rumah, jadi dia harus tinggal bersama kerabatnya. Saya merasa bahwa saya tidak bisa hidup seperti seorang anak yang normal. Itu yang dikatakan Yoo, bahwa jika saya bersantai saja, saya akan kehilangan semuanya. Jadi dia bisa melalui tekanan ini karena dia tidak ingin kembali ke kehidupan yang lalu, yaitu keluarganya yang sangat miskin tersebut. Jadi dia harus bekerja keras untuk mendapatkan itu semua, walaupun dia harus diet mati-matian agar terlihat tampil cantik di depan para fansnya. Yoo juga bekerja keras ya, selama 12 jam. Bisa bayangkan bagaimana kalau kita bekerja selama 12 jam, capek ya. Dan dia hampir tidak makan atau melakukan diet keras karena perawakan tubuhnya itu yang pendek. Sehingga kalau orang punya perawakan tubuh pendek itu biasa sulit menurunkan berat badan. Jadi dia melakukan banyak diet ekstrim yang kita nggak bisa bayangkan untuk agar tampil cantik dan langsing di depan para fansnya. Pada wawancara tahun 2014 dia mengatakan bahwa saya merasa sangat tertekan dan merasa hampa. Ketika saya merasa hampa, saya kembali lagi ke kehidupan saya, di mana saya hanya melakukan aktivitas tidur dan makan sampai saya kenyang. Akhirnya saya menderita bulimia, di mana keadaan itu sangat-sangat tidak enak
banyak hal yang membuat saya tertekan dan banyak hal yang membuat saya tidak bahagia. Sehingga saya melampiaskannya dengan cara tidur dan makan sepuasnya. Kalau kita dengar dari percakapan tersebut ya, kita bisa menerka bahwa keadaan mental Yu itu sangat sakit. Jadi dia mengidap sakit mental juga karena ya tekanan yang dihadapi di dunia entertain di Korea sana juga sangat keras loh. Jadi kita bisa bayangkan menjadi artis itu tidak seenak yang kita lihat ya. Ini merupakan cerita fakta atau nyata yang diungkapkan Yu sendiri di dalam wawancaranya. Sehingga artis seperti Yu itu melakukan perawatan medis untuk kesehatan mentalnya, entah dia pergi ke psikolog atau pergi ke tempat yang memberikan pelayanan untuk menyembuhkan penyakit mentalnya tersebut. Jadi di Korea Selatan itu punya banyak rumah sakit atau tempat psikolog gitu ya, untuk membantu kamu untuk mengatasi penyakit mental kamu. Penyembuhan medis terhadap penyakit mental ini menjadi masalah kontroversial di Korea Selatan tersebut, sehingga banyak orang Korea Selatan itu tidak mencari bantuan lagi karena hal tersebut. Tetapi Yu berbeda, dia mengungkapnya dan dia berbagi kepada seluruh masyarakat yang menonton acara tersebut bahwa dia benar-benar sedang menghadapi penyakit mental ini dan dia pergi untuk menyembuhkan penyakit mentalnya dia, karena dia harus berpura-pura menghadapi atau menjalani kehidupan yang sempurna seperti orang-orang inginkan. Karena di mata para fans atau di mata para masyarakat umumnya bahwa artis itu harus sempurna, sehingga dia harus berpura-pura menjalankan kehidupan yang sempurna, dan itu merupakan tekanan yang berat bagi Yu. Karena Yu juga merupakan manusia biasa yang ingin menjalani kehidupan normal seperti kalian-kalian juga. Selain banyak konflik di dalam dirinya juga ya, Yu juga kehilangan banyak teman yang seperjuangan seperti dia, yang istilahnya kondisinya sama seperti dia, dan itu membuat ya mentalnya tambah sakit lagi karena dia kehilangan sahabat-sahabat baiknya yang istilahnya kondisinya sama seperti Yu, yang merupakan artis yang harus menjalani kehidupan yang sempurna, karena di mata fans artis adalah orang yang sempurna. Jadi mereka harus menjalani kesempurnaan hidup seperti orang-orang inginkan. Tapi dia hanya manusia biasa yang sama seperti kita yang ingin menjalani kehidupan normal manusia biasa. Salah satu contohnya adalah Gohara. Gohara merupakan teman Yu yang sangat dekat. Dia menanggung penderitaannya sendiri dan tidak terbuka kepada orang lain dan merahasiakannya. Dan akhirnya Gohara juga meninggalkan dunia ini dengan cara bunuh diri karena dia tidak bisa menanggung semua masalah yang dihadapi dan tekanan yang dia rasakan. Akhirnya Yu membuka satu perkumpulan di mana perkumpulan ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kisah yang sama seperti dia, dan dia akan merahasiakan dan mendukung mereka, istilahnya memotivasi mereka bahwa mereka tidak sendirian dan menyemangati mereka dan mendengar keluhan mereka dan bersama-sama berjuang sehingga tidak terjadi seperti masalah Gohara yang bunuh diri akibat tekanan yang dihadapinya sendirian dan tidak diceritakan ke siapapun karena dia tidak tahan lagi sehingga dia bunuh diri. Ya, begitulah ceritanya dari Yu yang kita bisa petik ya. Jangan menuntut orang menjadi sempurna, jangan memberikan komen-komentar yang menyakiti orang. Kalau bisa ya memberikan komentar-komentar yang memotivasi orang, mendukung orang, membantu orang. Jangan sampai perkataan kita mencelakakan orang banyak. Artis juga manusia, dia bisa berbuat salah, dia juga tidak sempurna karena yang sempurna itu hanyalah Tuhan. Jadi menurut aku, jadilah diri sendiri. Kalau ingin menjadi
artis, kalian harus mempunyai mental yang cukup kuat dan mempunyai mental yang sehat, karena ya kehidupan menjadi artis itu sangatlah berat karena mempunyai banyak tekanan, apalagi orang-orang banyak yang mengenal kamu ya, mengenal secara luarnya, bukan secara detail atau secara dekat, bukan ya, karena kita bertemu berbagai macam orang yang mempunyai karakter berbagai macam juga, jadi kita nggak bisa ngatur mereka mau ngomong apa, jadi mereka hanya tahu atau asal ngomong aja, jadi jangan ditangkap semuanya, karena kesehatan kamu atau kesehatan mental kamu itu sangatlah lebih penting dibandingkan orang ucapan yang mereka katakan yang tidak benar. Dan selama jadi artis ya, kalian harus pinter-pinter bagaimana memotivasi diri sendiri agar bisa menjadi orang yang sehat ya, jasmaninya juga sehat mentalnya. Jadi sampai sekian dulu video saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, and like. Dadah.